Ketemu kembali dalam mata kuliah analisis regresi. Kita masih membahas tentang regresi linear berganda. Sekarang kita masuk ke dekomposisi SSR. Sebelum membahas dekomposisi SSR, kita lihat dulu ekstra sum of square. Pertama dari sum of square yang bisa kita lihat di tabel ANOVA, SSR itu bisa dihitung dengan beta cap aksen, X aksen Y min 1/N Y aksen Y. SSI-nya Y aksen Y min beta cap aksen X aksen Y, sedangkan SST-nya Y aksen Y min 1/N Y aksen Y. Kita lihat di sini, SST itu hanya mengandung Y. Jadi nilai SST hanya dipengaruhi oleh nilai variabel respon. Tidak terpengaruh mau berapa banyak variabel X yang kita masukkan ke dalam model. Jadi SST akan selalu konstan. Berbeda dengan ini, SSR dan SSI di rumusnya ada X-nya. Jadi nilainya dipengaruhi oleh variabel X yang kita gunakan. Pada saat X-nya kita tambah, SSR-nya akan naik. Sedangkan kalau sedangkan SSI-nya akan turun, karena jumlahnya akan selalu sama. Nah, kita lihat di sini, ini bagan untuk extra sum of square. Kita lihat SST. Kita misalkan nilainya segini. Kalau kita hanya menggunakan satu variabel bebas kita bernama X1, nilai SSR ini per model kita adalah kita misalkan segini. Otomatis yang ini adalah nilai SSE X1. Nilai SSE kalau kita hanya pakai X1. Nah, kalau ke dalam model ini kita tambahkan X2, jadi model kita punya X1 dan X2, kita akan dapatkan nilai SSR dari model yang mengandung X1 dan X2 itu lebih besar daripada SSR X1. Kita misalkan dia sampai sini. Jadi ini adalah SSR X1 dan X2, model yang mengandung X1 dan X2. Otomatis SSE-nya menjadi berkurang. SSE untuk model yang punya X1 dan X2 adalah berkurang. Ada beda antara SSR X1, X2 dengan SSR X1 saja. Selisihnya segini. Selisih ini kita beri nama dengan SSR X2 garis X1. Jadi jumlah kuadrat regresi dari model kalau kita masukkan X2 ke dalam model yang sudah mengandung X1. Jadi kita akan bisa tuliskan SSR X1, X2 dikurangi SSR X1 itu adalah SSR kita memasukkan X2 ke dalam model yang sudah mengandung X1. Bisa juga kita melihatnya, kita mulai dari memasukkannya X2. Kita masukkan X2, kita punya segini, SSE-nya segini, kita masukkan X1 ke dalam, kita dapat SSR X1 X2 segini, SSE-nya segini. Selisihnya itu adalah SSR X1 diketahui X2. Jadi di sini SST-nya tetap sama, tapi SSR X1 diketahui X2 dengan SSR X2 diketahui X1 itu berbeda, tergantung nanti mana yang lebih besar pengaruhnya, X1-kah atau X2-kah terhadap Y. Kita lihat kembali bagian ini, nilai SSR X2 diketahui X1 itu bisa kita lihat dari sisi sum of square error-nya, atau residualnya. Kita misalkan ini adalah SSE X1. Ini adalah SSE X1 X2. Lebih kecil nilai ini. Selisihnya itu adalah SSR X2 X1. Jadi SSR X2 X1 itu bisa juga kita tuliskan sebagai SSE X1 yang jelas lebih besar daripada SSE X1 dan X2. Nah, kalau ini kita pindahkan ruas, kita akan punya yang ini SSR X1 X2 itu adalah SSR X1 ditambahkan SSR X2 diketahui X1. Jadi jumlah kuadrat regresi dari model yang mengandung X1 dan X2 itu merupakan penjumlahan dari jumlah kuadrat regresi dari model yang mengandung X1 saja dan jumlah kuadrat regresi dari model yang ditambahkan X2 ke dalam model yang sudah mengandung X1 tadi. Nah, analogi dengan ini, kalau kita punya 3 variabel bebas, kita akan bisa tuliskan seperti ini. SSR X1, X2, X3 itu adalah SSR X1. Ini berarti X1 masuk pertama kali ke model, ditambahkan SSR X2, X1 itu berarti setelah masuk X1 kita masukkan X2, kita hitung berapa nilai SSR perubahannya. Lalu kita masukkan X3 yang berikutnya seperti ini. Jadi ini urutan masuknya X1, X2, X3. Nah, SSR ini yang terdiri X1, X2, X3 itu bisa juga dihitung dengan cara seperti ini. Kalau model ini berarti kita memasukkan X2 dulu, lalu X3 baru terakhir X1. Atau kita hitung seperti rumus yang paling bawah. Kita masukkan X1 dulu, lalu kita masukkan X2 dan X3 secara bersamaan.
Selanjutnya kita lihat bagaimana implementasi dari dekomposisi SSR ini ke tabel ANOVA. Nah, jadi kalau tabel ANOVA dengan dekomposisi SSR, SSR-nya yang kita pecah. Kalau kita punya 3 variabel bebas, X1, X2, X3, kita masukkan berturut-turut, maka kita akan pecah begini. SSR-nya, regresinya itu akan kita pecah menjadi X1 saja, kemudian kita masukkan X2 ke yang sudah mengandung X1, kita masukkan X3 ke yang sudah mengandung X1 dan X2. Kita dapatkan SSR-nya seperti ini. Karena dia punya 3 variabel bebas, derajat bebas untuk SSR adalah 3. Untuk ini, kata kita masukkan variabel bebasnya satu persatu, derajat bebasnya masing-masing 1 untuk setiap tahapan ini. Dan MS-nya, mean of square-nya ya sudah pasti SS dibagi D. Errornya tetap, ini SSR X1, X2, X3. Ini error untuk S1, X2, X3. Derajat bebasnya adalah N-min banyak parameter. Totalnya tetap N-1. Jadi biasanya kan kalau di ANOVA itu hanya SSR, SSE, tapi kita mau mendekomposisi ya kita tuliskan dia lebih jelas. Ini maksudnya adalah SSR dari model yang model X1, X2, X3, S1, X2, X3. Nah, selanjutnya dekomposisi ini akan kita gunakan untuk melakukan uji parsial F. Jadi dalam tahapan uji signifikansi parameter, kita melakukan yang pertama uji simultan dengan uji F. Lalu kita lanjutkan dengan uji parsial yang sudah kita lakukan, kita menggunakan uji P. Tapi uji parsial bisa kita gunakan dengan menggunakan statistik F. Kita namakan sebagai uji parsial F. Jadi tetap prinsipnya kita akan menguji satu persatu apakah variabel bebas yang kita gunakan signifikan mempengaruhi atau tidak. Misalnya ini contohnya kita mau menguji single beta K. Jadi kita menguji apakah beta K sama dengan 0. Hipotesisnya ini, kita misalkan full model kita terdiri dari X1, X2, X3. Hipotesis kita adalah yang ini dulu. Beta 3 sama dengan 0 atau beta 3 tidak sama dengan 0. Dari full model ini kita dapatkan SSE. Kita kasih notasi SSE X1, X2, X3 atau SSE full model. Nah, kalau misalnya berlakunya ini, kita punya reduce model. X3-nya sudah tidak ada di model. Jadi YI-nya adalah beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta XI2 tambah epsilon 2. Kita akan punya, dari model ini kita akan punya SSE, hanya mengandung X1 dan X2. Kita beri nama dengan SSE reduce model. Untuk melakukan uji parsial F, memeriksa apakah beta 3 signifikan atau tidak, kita pakai F bintang dengan rumus seperti ini. SSE reduce model dikurangi SSE full model, karena SSE reduce pasti lebih besar, dibagi dengan derajat bebas masing-masing. Semuanya nanti kita bagi dengan SSE full model, dibagi dengan derajat bebas full model. Jadi ini sebenarnya adalah perubahan SSE yang kita peroleh pada saat kita mengurangi satu variabel bebas dalam model. Nah, jadi yang dekomposisi tadi kita tahu kalau SSE R dan F itu bisa kita tulis lengkap seperti ini. Derajat bebas untuk reduce-nya adalah N-3, untuk F-nya adalah N4, dan dari dekomposisi tadi kita tahu kalau ini itu bisa dihitung dengan dekomposisi SSR. SSR kita memasukkan S3 ke model yang sudah punya X1 dan X2. Ini tetap sama seperti itu. Dari sini derajat bebasnya adalah 1. SSR dibagi derajat bebas adalah MSR. MSR dari model yang memasukkan X3 kepada model yang sudah mengandung X1 dan X2. Dibagi penyebutnya adalah MSE total dari model yang mengandung X1, X2, X3. Kita akan tolak nol dalam artian beta 3-nya signifikan kalau F bintang lebih besar daripada F1 min alpha 1,N-4. Derajat bebas pembilang dibagi derajat bebas penyebut. Berbeda dengan uji parsial T, uji parsial F bisa dilakukan langsung untuk 2 parameter. Misalnya kita melakukan uji parsial F untuk multiple beta K. Kita mau menguji dari full model ini yang mengandung X1, X2, X3, kita menguji apakah beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0. Yang alternatifnya tidak keduanya. Berarti dengan kita menguji ini, reduce modelnya tinggal X1. Reduce modelnya seperti ini. Dari yang atas kita punya SSE full model, dari ini kita punya SSE reduce model. Karena modelnya mengandung X1, berarti reduce modelnya hanya SSE X1. F bintangnya itu berarti SSE reduce dikurangi yang full. Hanya X1 dikurangi X1, X2, X3. Dibagi yang full modelnya,
yang kita masukkan, reduce yang kita maksud mana, F yang kita maksud yang mana. Derajat bebas untuk reduce adalah N-2. Karena kita langsung menguji dua parameter. Ini total N-4, dan kita pakai 3 variabel bebas. Nah, yang pembilang itu adalah SSR, kita masukkan X2 dan X3 ke dalam model yang sudah mengandung X1. Pakai stepnya seperti itu. Untuk ini, kita akan bandingkan dengan F tabel. F1 net alpha, derajat bebasnya adalah 2, DF dari full model. Selain digunakan untuk uji parsial F, nilai F bintang itu bisa kita gunakan untuk koefisien determinasi multiple. Tapi ini bisa kita gunakan kalau model kita mengandung intercept. Kita gunakan rumus ini, F bintangnya adalah R square dari full model dikurangi R square reduced model. Kita bagi dengan derajat bebas masing-masing. Ini pembilangnya, kita bagi dengan penyebut 1 min R square full model dibagi derajat bebas full model. Nah, R square full model itu apa? Tadi, kalau contoh yang tadi, model kita punya X1, X2, X3, berarti dia ada S square dari X1, X2, X3. Ini respon terus ke depan. Kalau reduce model kita pakai contoh yang terakhir yang hanya mengandung S1. Berarti dia S square Y garis X1. Ini yang full modelnya. Derajat bebasnya masing-masing. Apa yang dimaksud notasi ini? R square Y garis 1, 2, 3 itu adalah koefisien determinasi multiple ketika Y diregresikan terhadap X1, X2, X3. Lalu kalau ini koefisien determinasi multiple kalau Y diregresikan hanya terhadap X1 saja. Selain koefisien determinasi multiple, kita mengenal koefisien determinasi parsial. Kalau di RLB ada 2 seperti itu. Kita lihat dua konsep ini, kita punya SSE X1, dia akan mengukur variasi Y ketika hanya X1 yang ada di dalam model. Kalau SSE X1, X2 mengukur variasi Y ketika X1 dan X2 ada di dalam model. Penambahan variabel bebas ke dalam model, SSE-nya akan berkurang. Jadi akan ada reduksi nilai X1 kalau kita masukkan variabel baru ke dalam model. Kita akan punya reduksi relatif marginal dari variasi Y. Kalau ditambahkan X2 ke dalam model yang sudah mengandung X1 terlebih dahulu akan seperti ini. Ini reduksi nilai SSE-nya, SSE X1 dikurangi SSE X1 X2 dibagi dengan SSE yang awal, supaya dapat relatifnya. Yang pembilang itu adalah SSR X2 garis X1. Di bawahnya seperti ini. Ini sebenarnya apa? Kita akan sebut dia sebagai reduksi dari proporsi variasi Y ketika ditambahkan X2 ke dalam model yang sudah mengandung X1 dulu. Jadi ini sebenarnya adalah pengurangan proporsi variasi Y yang bisa ditambahkan saat ada variabel kita tambahkan ke dalam model. Ini kita notasikan dengan R square Y2 garis 1. Jadi koefisien determinasi parsial atau proporsi variasi Y yang kita peroleh saat X2 kita tambahkan ke dalam model yang sudah mengandung X1. Bisa dihitung seperti rumus ini. SSE X1 dikurangi SSE X1 X2 dibagi SSE X1. Jadi kalau koefisien determinasi parsial, kita notasinya seperti ini. R square Y, ada variabel X-nya di depan, baru garis variabel X yang lebih dulu. Kalau hanya R square Y garis 1, 2, 3, itu adalah koefisien determinasi multiple. Kalau ada X-nya di depan, itu adalah parsial. Jadi nilai R square Y 2 garis 1 ini kita gunakan untuk melihat proporsi keragaman Y yang dapat dijelaskan oleh X2, tapi tidak bisa dijelaskan oleh X1. Secara umum, kita akan dapatkan S square Y 3 dikali 1, 2 itu adalah berarti SSR X3 yang baru kita tambahkan ke dalam model yang mengandung X1 dan X2. Dibagi SSE model awal. Ini juga R square Y 4 garis 1, 2, 3. Itu berarti depannya SSR model mengandung X4 yang kita masukkan ke model mengandung X1, X2, X3. Dibagi SSE model awal. Selanjutnya kita lihat korelasi dalam regresi linear berganda. Jadi secara umum kita tahu korelasi antar dua variabel X1 dan X2 itu dihitung dengan rumus seperti ini. R sama dengan sigma I1 sampai N, sigma XI1 min X1 bar dikalikan X2 min X2 bar, semua dibagi dengan akar
sigma I1 sampai N XI1 min X1 bar dikuadratkan dikalikan akar sigma I1 sampai N XI2 dikuadratkan X2 bar dikuadratkan. Nah, kalau kita bekerja dengan RLB, S-nya bisa banyak, S1, S2, S3, dan seterusnya. Itu nanti nilai koefisien korelasi bivariat antar dua variabel itu bisa dituliskan dalam matriks korelasi. Nah, ada juga nanti kita lihat korelasi parsial. Ini pada saat kita bekerja lebih dari dua variabel. Sebenarnya kalau korelasi kan dia melihat hubungan linear antar dua variabel. Jadi kalau misalnya kita bisa mengkorelasi parsial, itu korelasi antara dua variabel dengan mengontrol variabel lain. Nah, contoh begini, bisa kita melihat apakah ada hubungan antara panjang jari dengan kecepatan membaca. Kalau kita hitung bisa saja korelasinya besar, tapi apakah benar panjang jari itu mempengaruhi kecepatan membaca? Kalau kita pikir sebenarnya mereka terlihat berkorelasi karena ada pengaruh variabel lain di dalam hubungan antara panjang jari dengan kecepatan membaca. Misalnya variabel usia. Jadi sebenarnya usianya mempengaruhi berkorelasi dengan panjang jari, usia berkorelasi dengan kecepatan membaca, dan terlihat kecepatan membaca dan usia itu ada hubungan, padahal tidak. Hubungan seperti itu, korelasi yang sesungguhnya antara panjang jari dan kecepatan membaca itu bisa kita dapatkan kalau pengaruh usia kita kontrol. Jadi korelasi antara X itu bisa dikontrol dengan Z. Dikontrol dalam hal ini itu maksudnya adalah pengaruhnya kita keluarkan. Jadi pengaruh Z dari X itu kita keluarkan, pengaruh Y dari Z itu kita keluarkan, baru nanti kita hitung apakah ada korelasi antara X dan Y. Pengaruh usia dari kecepatan membaca kita keluarkan, pengaruh usia dari panjang jari kita keluarkan, nanti baru kita hitung apakah memang benar ada hubungan antara panjang jari dengan kecepatan membaca. Nah, koefisien korelasi parsial itu dengan kontrol suatu variabel kita hitung rumus seperti ini. Dinotasikan dengan Fx, Xy, Z, ini berarti kontrolnya Z. Itu adalah korelasi antara X dengan Y dikurangi korelasi antara X dengan Y, Z dikalikan korelasi Y dengan Z. Rxz kali Ryz. Semuanya dibagi dengan akar 1 min Rxz dikuadratkan kali akar 1 min Ryz dikeluarkan. Jadi ini korelasi X dan Y sudah kita keluarkan pengaruh Z-nya. Ini menghitung koefisien korelasi parsial lewat korelasi. Tetapi korelasi parsial juga bisa kita hitung lewat regresi. Ini step yang perlu kita lakukan. Yang pertama, regresikan X dan Y terhadap Z. Diregresikan X terhadap Z, kita dapatkan X cap, taksiran untuk nilai X. Kita regresikan Y terhadap Z, kita dapatkan Y cap, taksiran untuk Y. Ini kita menghitung pengaruh Z terhadap X dan Y. Nah, selanjutnya pengaruh Z ini kita keluarkan dari X dan Y. Kita lakukan dengan cara kita hitung sisa dari X min X cap. Jadi nilai X, ini taksiran X, ada pengaruh Z-nya di sini, kita keluarkan pengaruh Z itu, kita hitung lewat X min X cap. Pengaruh Z terhadap Y, kita hitung dengan Y min Y cap. Nah, kedua bentuk ini, pengaruh Z sudah hilang. Nah, selanjutnya baru kita korelasikan antara X min X cap dan Y min Y cap untuk melihat apakah sesungguhnya memang ada korelasi antara X dan Y. Kita korelasikan X min X cap dan Y min Y cap, itulah korelasi sesungguhnya antara X dan Y dengan mengontrol pengaruh Z terhadap kedua variabel ini.